Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini dengan Mbak siapa, Mbak? Lela. Mbak Lela. Mbak Lela. Coba Mbak Lela duduknya agak mundur sebentar, agak mundur lagi. Nah, terus itu HP nggak usah dipegang, ya. Nah, seperti itu. Nah, seperti tadi. Bentar. Enggak, seperti tadi itu ini sampai kelihatan segini ke atas. Nah, seperti itu tadi, seperti itu. Terus agak duduknya agak mundur lagi. Duduknya agak. Ini, aduh. Bentar, Pak. Ya, di belakang diganjel apa itu loh. Bentar, Pak. Udah. Ya. Terus duduknya agak geser ke kiri dikit. Nah, ke kiri dikit. Nah, seperti itu. Itu yang atas HP-nya dimajuin bisa. Itu soalnya separuh. Nah, ya seperti itu. Nah, ya. Gitu, Pak. Ya dah. Ini Mbak siapa namanya, Mbak? Lela. Mbak Lela, ya. Mbak Lela ini tinggalnya di mana, Mbak? Di Kuningan, Pak. Oh, di Kuningan. Ya. Ya, nanti kita sama-sama memunajat pada Yang Maha Kuasa. Semoga kita ngecek gaib-gaib yang ada dalam tubuh Mbak Lela jarak jauh, Jogja Kuningan itu supaya dimudahkan sama Yang Maha Kuasa, ya. Itu kantong plastik kresek untuk antisipasi, buka saja di depannya. Ya. Terus air putih atau air aqua itu coba liatin saya yang di gelasnya. Pegang tangan kanan. Ya, coba liatin saya. Agak naikkan airnya liatin saya. Agak naik ya. Seperti itu ya. Nanti Mbak Lela kita sama-sama memunajat kepada Yang Maha Kuasa supaya Yang Maha Kuasa itu mengijabahi untuk ngecek gaib-gaib yang ada dalam tubuh Mbak Lela jarak jauh Jogja Kuningan itu supaya dimudahkan sama Yang Maha Kuasa. Ya. Keluar. Itu anaknya suruh jangan lihat. Keluar. Saya perintahkan jin-jin yang ada dalam tubuh Mbak Lela keluar. Jangan ditahan, diikhlaskan saja. Keluar. Ya Allah ya Rasulullah, keluarkanlah gangguan gaib. Keluarkanlah gaib-gaib yang ada dalam tubuh Mbak Lela. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Keluar. Ya Allah ya Rasulullah, hamba-Mu memohon, seandainya di dalam tubuh Mbak Lela ada gaib-gaib, ada mantra-mantra, ada raja-raja yang dikirim dari seseorang, keluarkanlah ya Allah. Keluar. Saya perintahkan jin-jin yang ada dalam tubuh Mbak Lela keluar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, sholawatullah alaika. Ayo kamu keluar. Kamu jin-jin kiriman yang dikirim dari seseorang, keluar. Ya Allah ya Rasulullah, hamba-Mu memohon, seandainya di dalam tubuh Mbak Lela ada gaib-gaib, ada ilmu-ilmu, ada mantra-mantra yang dikirim dari seseorang, keluarkanlah ya Allah. Ya Allah ya Rasulullah, keluarkanlah gangguan gaib, keluarkanlah gaib-gaib yang ada dalam tubuh Mbak Lela, gaib-gaib yang dikirim dari seseorang, keluarkanlah ya Allah. Ayo keluar. Kamu energi-energi negatif yang mempengaruhi dalam kehidupan Mbak Lela, keluar. Ya Allah ya Rasulullah, keluarkanlah ilmu-ilmu, keluarkanlah guna-guna, keluarkanlah pelet-pelet yang ada di dalam tubuh Mbak Lela
Ya Allah ya Rasulullah, hambamu memohon seandainya di dalam tubuh Mbak Lela ada kiriman ilmu pelet, ada kiriman ilmu guna-guna, keluarkanlah ya Allah. Ya Allah ya Rasulullah, hambamu memohon seandainya di dalam tubuh Mbak Lela ada ilmu-ilmu pelet yang dikirim dari seseorang, keluarkanlah ya Allah. Ya Allah ya Rasulullah, hambamu memohon seandainya di dalam tubuh Mbak Lela ada ilmu guna-guna yang dikirim dari seseorang, keluarkanlah ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Fokus Mbak Lela ya, diikhlaskan. Kantong plastik nggak usah dipegang ya. Coba lihat saya, diikhlaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rasulullah, hambamu memohon seandainya di dalam tubuh Mbak Lela ada ilmu-ilmu pelet yang dikirim dari seseorang, keluarkanlah ya Allah. Ya Allah ya Rasulullah, hambamu memohon seandainya di dalam tubuh Mbak Lela ada ilmu guna-guna yang dikirim dari seseorang, keluarkanlah ya Allah. Ya Allah ya Rasulullah, keluarkanlah goib-goib yang ada dalam tubuh Mbak Lela, goib-goib yang dari pendatang, goib-goib yang dari kiriman seseorang, keluarkanlah ya Allah. Ya Allah ya Rasulullah, keluarkanlah ilmu-ilmu, keluarkanlah raja-raja, keluarkanlah mantra-mantra yang ada dalam tubuh Mbak Lela. Keluar. Saya perintahkan goib-goib yang ada dalam tubuh Mbak Lela keluar. Keluar. Kamu jin-jin yang bersarang di dalam tubuh Mbak Lela keluar. Kamu kembali kepada yang ngirim. Keluar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Subhanakallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Keluar. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Ayo keluar. Keluar. Kamu yang bersarang di perut keluar. 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 Saya perintahkan jin-jin yang bersarang dalam tubuh Mbak Lela keluar. 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 Ya Allah ya Rasulullah, hambamu memohon seandainya di dalam tubuh Mbak Lela ada goib-goib, ada ilmu-ilmu, ada mantra-mantra yang dikirim dari seseorang, keluarkanlah ya Allah. Ya Allah ya Rasulullah, hambamu memohon seandainya di dalam tubuh Mbak Lela ada goib-goib, ada ilmu-ilmu, ada mantra-mantra yang dikirim dari seseorang, keluarkanlah ya Allah. Keluar. Saya perintahkan goib-goib yang ada dalam tubuh Mbak Lela keluar. 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 Diikhlaskan Mbak, diikhlaskan ya. Itu banyak sekali itu jin-jin yang bersarang dalam tubuh sampean ya. Itu. Ya. Pokoknya Mbak Lela diikhlaskan sama Yang Maha Kuasa. Kita ngecek mengeluarkan ilmu-ilmu pelet, ilmu-ilmu guna jarak jauh Jogja, Kuningan, Jawa Barat itu supaya dimudahkan sama Yang Maha Kuasa ya. Kan Mbak Lela fokus, pikiran nggak usah kemana-mana supaya yang jelek-jelek, energi-energi negatif, ilmu-ilmu guna-guna, ilmu-ilmu kiriman, ilmu-ilmu pelet-pelet yang dikirim dari seseorang itu biar keluar ya, jarak jauh Jogja, Kuningan. Ayo keluar. Saya perintahkan keluar. Keluar. Saya nggak kuat pusing banget. Keluar. Keluar. Kamu jin-jin yang bersarang di dalam tubuh Mbak Lela keluar. 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 Ya Allah ya Rasulullah, hambamu memohon seandainya di dalam tubuh Mbak Lela ada goib-goib, ada ilmu-ilmu, ada mantra-mantra yang dikirim dari seseorang, keluarkanlah ya Allah. Ya Allah ya Rasulullah, keluarkanlah gangguan goib, keluarkanlah goib-goib yang ada dalam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ayo keluar. Saya perintahkan goib-goib yang ada dalam tubuh Mbak Lela keluar. Kamu jin-jin kiriman keluar. Ayo keluar. Ayo keluar. Keluar. Saya perintahkan ratu-ratu jin yang bersarang di dalam tubuh Mbak Lela keluar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar.
Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, sholawatullah alaika. Kamu keluar. Kamu keluar. Keluar. Saya perintahkan ilmu-ilmu pelet, ilmu-ilmu guna-guna yang dikirim dari seseorang yang bersarang di dalam tubuh Mbak Lela keluar. Keluar. Kamu kembali kepada yang ngirim. Keluar. 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 Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Keluar. Keluar. La haula wala quwata illa billahil azim. La haula wala quwata illa billahil azim. La haula wala quwata illa billahil azim. La haula wala quwata illa billah. Keluar. Keluar. Keluarkan semua itu. Diajak itu semua jin-jin yang bersarang dalam tubuh Mbak Lela. Keluar. Keluar. Tarik nafas Mbak Lela, tarik nafas, istighfar. Tarik nafas istighfar. Istighfar. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Lela, pandangan mata sama yang tadi sama sekarang jernih yang mana? Oh, Ya. Pandangan mata Mbak Lela sama yang tadi sama sekarang jernih yang mana? sekarang Terus badan lebih enteng yang mana? sekarang Terus Mbak Lela kayak kehilangan sesuatu, kayak kehilangan apa yang berharga itu ya? Kayak kehilangan sesuatu itu ya? Perasaan. Terus nggak tahu, nggak ingat. iya. Terus itu sampean sekarang dijawab jujur ya. Itu sekarang sama yang tadi, perasaan sampean kepada laki-laki itu gimana? Tadi ada kayak suka atau gimana? Terus sekarang itu kayak sukanya itu luntur atau hilang, itu seperti itu enggak? Ke suami saya. Iya. Itu. Ya ada itu suami saya. Enggak, maksudnya rasanya itu agak enggak itu sama yang tadi perasaan itu beda enggak? Iya, sekarang nggak begitu kayak sedih banget, nggak. Ya itu kan perasaan tadi seumpama sampean pikirannya kepada laki-laki itu, terus sekarang pikiran itu tidak ke laki-laki itu, jadi dalam arti tadi agak punya rasa sayang, punya rasa suka itu, terus itu rasa sayangnya itu hilang. Iya. Kayak pudar gitu loh, seperti itu. Disebut pudar enggak? Ya, Biasa aja sih, enggak, tapi enggak terlalu gimana gitu, enggak. Ya itu, nah itu kan kita untuk netralisir jarak jauh, apalagi jarak jauh Jogja Kuningan itu kan untuk dalam hal itu kan tidak untuk hilang total itu kan tidak gitu. Jadi dalam arti kan itu semua itu kan bertahap itu kan secara otomatis kan agak berkurang daripada yang tadi gitu. Intinya kan pikiran sampean itu tidak seperti yang kayak tadi kan sampean ada kayak yang tidak bisa melupakan atau gimana gitu. Sekarang kan tidak seperti tadi lah gitu. Iya Pak. Itu berarti kan sampean itu tidak jelas. Itu kalau ini cuma saya mengajukan boleh sampean jalani atau tidak, itu terserah sampean, itu hak sampean. Itu kalau pengen bersih total itu silakan dengan air solawat atau air ini.
Jadi nanti kan itu kena semua pengaruh jelek. Nah, itu di dalam tubuh sampai itu banyak sekali itu masih ada itu di dalam itu masih ada bersama. Itu juga itu kan kayak sampean itu kalau bulanan itu pas datang bulan itu kan sering berpergian kan, sering awal gitu. Itu Terus itu mantan mantan suami saya pernah bukti dia sih nggak ganggu kayaknya, cuman pernah gimana gitu. ya Pernah ini nggak Pak? ya itu gini aja Mbak Lela. Jadi dalam arti mindset Mbak Lela itu nggak usah berpikiran yang macam-macam dan tidak usah mengikuti gelombang itu. Dalam arti yang tak harapkan itu nggak usah mengikuti gelombang itu, pikiran itu nanti malah mengganggu kehidupan sampean. Nah itu yang penting gimana caranya Mbak Lela itu sembuh dari seperti itu Yang dan ini. jauh dari bencana serta mara bahaya itu kalau ya itu cuma itu kalau untuk penyembuhan itu kan dengan ini air doa ini, air sholawat ini, itu coba ditengok itu di kersek muntahannya itu kan ada darahnya itu. Coba tengok. Gimana Pak? Coba sampai tengok itu muntahan sampai ada merah-merah darah enggak itu? Nggak ada. Coba diteliti cuma campuran dikit itu tadi itu. Ada itu. Tadi Nggak ada. kalau tak kersek putih itu tadi kelihatan itu. Iya saya pakai reseknya hitam banyak kelihatan. Itu tadi ada. Itu berarti itu di dalam tubuh sampai kan banyak sekali itu guna-gunanya itu. Begitu ya Pak. Intinya kan tadi kita itu kan kita sama-sama memunajat minta petunjuk pertolongan sama Yang Maha Kuasa. Itu intinya itu kan dia tidak kuat melihat mendengar lantunan-lantunan kita itu. Kita jarak jauh dari Jogja sampai dari Kuningan, saya memunajat dari sini sampai memunajat dari situ untuk mengeluarkan yang jelek-jelek itu kan dia tidak kuat, dia keluar itu. Itu tadi kalau sampai belum minum air itu aja udah keluar seperti itu, berarti energinya itu jahat. Apalagi kalau sampai minum tadi tak suruh minum itu yang keluar lebih banyak. Oh gitu. Ya, sampai kan tak suruh lihat tak pegang air itu kan cuma hanya megang saja. Kan tadi kan rencana kan saya mau berdoa dari sini gitu. Tak doakan dari sini biar itu tak untuk sampai minum, itu sampai belum minum aja udah keluar seperti itu. Apalagi minum tadi. Kalau minum mesti keluarnya banyak banget. Itu cuma tadi yang keluar itu sekitar ada 4 makhluk gitu tadi. Ya kan keluar banyak banget ya Pak. Ya itu sampean sendiri yang merasakan itu loh. Itu kan di dalam itu kan masih banyak. Jadi kan kalau sampean sering mencium bau-bau wangian, dupa, terus sampean sering melihat kelebatan bayangan, terus sampean sering kalau malam itu terdengar suara ledakan, terus sampean juga kalau masak nasi terus sering berubah menjadi kuning dan basi gitu loh. Itu kan seperti itu. Tapi sekarang kesini mah nggak ada, masak nasi basi nggak ada. Cuman saya tuh sering kayak nyium rokok, asap rokok. Padahal menurut saya nggak ada siapa-siapa di rumah. Di kamar mandi, pas saya ke kamar mandi, kok kayak bau rokok gitu. Itu rokok gitu. Mesti bau rokok sama itu kayak bakaran singkong, kayak kentang juga. Nggak tahu, nggak ngerti bakaran singkong baunya kayak gimana, nggak tahu. Bakaran itu nggak tahu juga, nggak ngerti saya Pak. Itu berarti itu saya yakin juga itu kalau sampai tidur itu sering kayak ada yang nemani gitu. Ada bayangan gitu. Itu kalau rokok itu biasanya seperti itu yang dikirim tuh makhluk genderuwo gitu. Itu dia kan suka rokok itu. Kalau bau asap rokok itu
Berarti itu tuh ada. Ada. Itu sejenis kayak makhluk genderuwo. Itu kan yang suka rokok itu kan genderuwo. Oh, makanya pas saya ke kamar mandi, ini siapa ya kok bau asap rokok gitu. Saya lihat nggak ada suami saya, nggak ada siapa-siapa gitu. Maksudnya di rumah nggak ada siapa-siapa kok bau asap rokok gitu. Nah itu kan dampak itu mungkin dari kiriman-kiriman itu. Kan kok sampean itu menjalin hubungan cuma nikah siri 5 tahun itu kan seharusnya kan itu apa nikah siri itu kan paling cepat itu kan 40 hari harus diresmikan secara itu resmi itu. Tapi kalau sampai berkepanjangan 5 tahun itu kan ibaratnya apa yang tak katakan tadi itu kan ibaratnya memperlancar maksiat gitu. Dalam arti sampai melakukan itu juga nanti endingnya itu hukumnya itu zina. Padahal itu kalau zina sekali zina saja itu 40 tahun itu dosa kita itu tidak terampuni. Nah, berapa kali sampai zina. Nah itu coba bayangkan, padahal usia manusia itu kan cuma tidak ada 2 kali zina itu 80 gitu. Itu tapi sampai nggak usah cemas hati. Memang semua manusia itu kan ada khilaf, ada salah. Yang maha kuasa itu maha pengasih, pengampun, pemurah gitu loh. Jadi dalam arti surga itu kan nanti akan dipenuhi oleh orang-orang pendosa yang sudah bertobat, manakala neraka itu akan dipenuhi oleh orang-orang baik tapi munafik. Nah, itu makanya ini kan yang maha kuasa menunjukkan jalannya itu kan kita ketemuan seperti ini kan itu rahasia yang maha kuasa gitu. Jadi dalam arti ini mungkin yang maha kuasa tidak menghendaki sampean jatuh ke jurang yang lebih dalam. Nah, makanya dari itu sampean itu sudah disayang sama yang maha kuasa. Gimana caranya itu mulai dari sekarang itu sampean itu membalas sayangnya yang maha kuasa, mendekatkan diri kepada yang maha kuasa. Saya yakin kalau hati dekat sama ilahi itu nanti kan rezeki nggak akan lari, rezeki akan datang sendiri. Bukan seperti itu. Iya benar Pak. Itu seperti itu ya. Yang apa yang tak katakan tadi sampai seperti itu nikah siri 5 tahun ya, itu coba kita hidup di dunia itu sebab akibat itu kan ada. Orang menanam itu kan akan menuai hasilnya. Iya. Istilahnya wong Jawa itu kan nandur bakalan ngunduh. Nah itu yang tak takutkan itu nanti karma bumerang bagi sampean. Itu nanti coba bayangkan kalau yang menimpa posisi seperti sampean itu anak perempuan sampean. Nah itu loh. Sampean ngelus dodol gini enggak gitu. Kan kasihan. Sampean kan juga enggak ingin seperti itu. Nah, makanya sebelum karma itu atau sebab akibat itu menimpa sampean itu mulai dari sekarang ingatlah pada yang maha kuasa. Memperbaiki diri. Kalau betul-betul dia itu betul-betul dia itu sayang, betul-betul dia itu ada niat, dan sampai itu juga betul-betul sayang, betul-betul ada niat, itu diselesaikan. Tidak menggantung seperti ini. Menikah 5 tahun cuma hanya nikah siri kan itu tanpa status. Itu makanya sampai harus itu apa hilangkan kecemasan, harus itu punya prinsip. Padahal kan kalau seorang wanita itu kan harus punya prinsip, sensitifnya itu kan peka itu. Kalau sampai terus seperti ini terus itu kehidupan itu sampai ini dalam arti sampai tidak menemukan rezeki kebahagiaan dan itu dunia dan akhirat. Saya yakin itu besok sampai kalau sebelum ini sebelum menyadari semuanya ini, saya yakin setelah besok itu menghadap yang maha kuasa sampai dipertanyakan kenapa sampai 5 tahun seperti itu. Padahal zina dan riba itu kan pasal yang paling terberat di hadapan yang maha kuasa. Makanya sampai harus itu kembali lagi ke jalan ilahi gitu. Saya tahu sebetulnya kan hati sampean itu kan lembut, hati sampean itu juga baik, tapi kan sampean itu tergoda dengan semuanya itu.
yang tidak disadari gitu. Jadi tapi saya itu gini Pak, saya itu sebenarnya kebentur sama posisi keluarga. ya itu kan gini Mbak, saya udah bilang kalau sampean punya hajat, dimanapun orang punya hajat, punya munajat, kalau hanya sekedar doa saja tanpa syariat itu tidak akan bisa terwujud. Ya itu. Soalnya apa? Orang punya hajat, punya munajat, asalkan berdoa 1 kali, 2 kali, 3 kali, ya itu doanya dikabulkan. Nah, itu niat seorang Kuningan atau se-Jawa Barat itu orang itu enak semua. Jadi doa yang ada syariatnya, doa yang ada syariat itu yang akan terwujud. Itu kalau doa yang dari syariat saya itu biasanya itu untuk hajat, untuk munajat itu biasanya ya itu syariat yang dari saya itu tak suruh sholat hajat itu 9 hari berturut-turut tidak boleh putus. Itu satu. Terus yang kedua, setelah setiap kali sholat hajat itu nanti ada doa yang harus dibaca. Nanti ada beberapa doa yang harus dibaca. Nah, setelah doa yang dibaca itu nanti doa memunajat. Intinya doa memunajat itu sampai pakai bahasa Kuningan bisa, pakai bahasa Sunda bisa, pakai bahasa Indonesia juga bisa. Itu kan yang Maha Kuasa mengerti bahasa umatnya. Ya, dalam arti memunajat, ya Allah seandainya itu siapa namanya sebutkan, kalau jodoh saya tolong dekatkan dengan jiwa dan raga saya, seandainya bukan jodoh saya tolong jauhkan dari kehidupan saya. Tapi itu semua harus ada syariatnya. Syariatnya itu kan yang dari saya itu minum air doa ini kan ini lihat ini kan sholawat. Nah minum air doa sholawat ini kan banyak syafaatnya. Itu sebelum sholat minum air ini dulu. Setelah minum air ini ambil air wudhu. Setelah ambil air wudhu nanti sholat hajat. Sholat hajat selesai nanti ada doa yang harus dibaca. Nanti ada kalimat atau doa yang dibaca. Terus nanti setelah doa kalimat itu dibaca itu nanti doa memunajat seperti itu tadi. Ya Allah seandainya siapa nama itu sebutkan, itu kalau jodoh saya tolong dekatkan dengan jiwa dan raga saya, seandainya bukan jodoh saya jauhkan dari kehidupan saya. Itu seperti itu syariat yang dari saya. Itu kalau sampean bingung terbentur keluarga itu nanti kan juga ada doanya itu nanti. Intinya sampai juga nanti sebelum sholat hajat minum air doa ini, terus nanti sholat hajat, terus nanti ada doa yang dibaca, terus itu juga nanti apa namanya untuk keluarga itu doanya syariatnya hajatnya itu lain. Ya Allah itu untuk keluarga suami apa keluarga siapa itu sebutkan, hambamu mohon bukakanlah pintu hatinya, berikanlah jalan yang terang. Itu cuma itu. Nanti kalau sampai memunajat doa supaya hatinya dibukakan sama diberi jalan yang terang, itu kan nanti keluarga itu yang menjadi benturan sampai itu nanti akan terbuka semua. Ya, itu semua harus ada syariatnya Mbak. Orang kayak doa tanpa syariat nggak akan bisa gitu. Nah, ini soalnya kan air sholawat yang ini kan penuh syafaat itu kan dalam arti tidak mau kebohongan. Coba sampean fokus lihat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rasulullah, hamba-Mu mohon seandainya di dalam tubuh Mbak Lela ada goib-goib, ada ilmu-ilmu, ada mantra-mantra yang dikirim dari seseorang.